Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan podcast, akan membahas apa mas nanti pembahasannya? Jadi ya apa mungkin saya perkenalan dulu. Oh ya benar. Sebelumnya perkenalan dulu, saya sebagai moderator ataupun host Yahya Badrul Hikam, biasa dipanggil Hikam, dan ini narasumber saya, monggo perkenalkan. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Bumi Ardianto. Saya tidak panggil ini atau Ardianto itu tidak apa. Jadi saya dari Prodi Bisnis Digital. Saya merupakan mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis di Bandung. Jadi podcast ini untuk tugas yaitu dari ini ya apa namanya marketing digital marketing ya. Benar. Jadi ya silakan Mas kalau misalnya mau tanya. Oke. Selamat menonton untuk podcast kali ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata yang kami berikan, karena ini pengalaman pertama kami untuk melakukan sebuah podcast. Oke, langsung Mas Hilmi. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan untuk bisnis kedepannya. Anda akan melakukan atau menjalankan bisnis apa? Dan gimana? Yang pertama, ceritakan atau jabarkan apa usaha yang akan Anda lakukan ke depannya yang berpeluang baik untuk ke depannya. Ya jadi saya ini sebenarnya sudah mulai membangun usaha saya. Jadi usaha saya ini yaitu usaha peternakan ya. Mungkin pertama kali ini saya baru ternak yaitu entok ya. Jadi untuk ternak entok ini memang sekarang ini untuk di pasaran itu memang kebutuhannya banyak dan entoknya itu stoknya itu baru sedikit. Jadi mungkin ini bisa menjadi peluang lah buat saya ini membuat sebuah usaha peternakan. Ya, silakan. Saya moderator. Jadi entok sama bebek itu apakah sama atau ada perbedaannya atau gimana cirinya gitu? Jadi sebenarnya itu ya entok sama bebek itu sama-sama unggas ya, cuman dia itu beda ya sama bebek. Kalau bebek itu kan dia itu posturnya itu lebih kecil, cuman dia tinggi. Sedangkan entok sendiri itu dia itu nggak setinggi bebek, cuman dia itu lebih besar dan lebih panjang gitu. Jadi untuk hasil dagingnya itu lebih banyak dari bebek ya, karena memang entok itu lebih fokusnya ke pedaging gitu, bukan ke petelur. Sedangkan bebek sendiri untuk peternakannya biasanya lebih banyak itu ke untuk petelur gitu. Untuk pedagingnya itu juga kurang maksimal, kurang banyak. Lebih ke petelurnya. Jadi sekarang Mas Jimmy sudah mulai merintis untuk usaha tersebut ya? Iya. Jadi selanjutnya apa yang bikin Anda tertarik untuk menggeluti bisnis entok ini, bisnis ternak entok? Ya karena untuk entok sendiri kan permintaannya itu sebenarnya banyak ya, apalagi di Tuban itu karena ada biasanya kalau misalkan ada acara atau sebuah kondangan gitu ya, katakanlah kondangan, itu biasanya kebanyakan ya itu kayak makanannya itu becek entok gitu. Nah, jadi kan untuk pesanannya sebenarnya banyak, dan untuk stoknya sendiri, stok barangnya itu ya kadang-kadang ya jarang-jarang lah istilahnya. Jadi
untuk harganya juga lumayan mahal gitu loh. Jadi ya saya tertarik untuk itu. Kemudian selain itu ya memang dulu kakak saya itu pernah merawat lah, istilahnya merawat entok dan ayam gitu. Jadi di situ saya sudah istilahnya punya pengalaman dari kakak saya itu gimana untuk mengembangkan di usaha saya gitu. Ya mungkin itulah. Kenapa nggak sama ayam? Kenapa cuma entok aja yang Jadi karena memang dikembangin? ini ya entok itu saya sebenarnya ini ya kerjasama sama orang gitu ya. Saya dititipin, nah nanti itu disuruh ngurus dulu lah istilahnya. Nanti untuk hasilnya sendiri itu ya nanti bisa dibicarakan lah sesuai Perjanjian. perjanjiannya nanti lah istilahnya. Gitu. Untuk ayam sendiri sebenarnya saya sudah punya rencana, cuman karena yang awalnya dititipinnya itu entok gitu. Jadi saya ya untuk pengembangannya ya entok dulu lah. Nanti misalkan ada rezeki ya saya mungkin buka tambah untuk ayamnya itu. Jadi lebih gimana? Lebih mengerti mendalam untuk entok tersebut ya. Ya, karena memang ya adanya itu, jadi ya di yang mana adanya ini Yang dilakukan. Benar. Selanjutnya kendala apa yang Anda alami dalam bisnis ini? Jadi kendalanya itu ya sebenarnya ini sih pakannya ya, karena pakan itu makin lama itu makin naik gitu. Karena ya memang gitulah harga bahan baku pakannya ya juga karena memang mengalami kenaikan, jadi ya mau nggak mau pakannya juga naik. Nah itu menjadi sebuah kendala ya, dimana saya mengatur pintar-pintar meracik pakannya lah. Jadi kendala lain yaitu ya seperti ini sih, penyakit kan setiap tahunnya kan pasti ada ya pasti ada gitu kan. Flu burung kalau itu biasanya kita nyebutnya flu burung. Nah itu ya yang mempengaruhi untuk itu ya peternakan saya, karena flu burung itu kalau satu sudah kena, yang lainnya pasti nggak mau tertular gitu. Meskipun ada yang mati, ada yang enggak, tapi pasti tertular. Nah itu kan mempengaruhi lah. Nah selain itu ya ini untuk ini pakan ya yang utamanya ya pakannya semakin mahal. Pakan semakin mahal, tapi kalau harga jualnya juga makin mahal atau enggak? Ya sebenarnya ya tergantung ini masalah kualitasnya juga. Kalau kita kualitasnya bisa memperbaiki kualitasnya gitu ya insya Allah ya mahal. Kalau kendala dalam pemasaran ini gimana Anda? Kalau pemasaran ya sebenarnya ini ya yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya untuk permintaan itu banyak, cuman stoknya itu kan ya kurang gitu kan, karena saya juga baru lah istilahnya. Teman baru lah. Kan selain itu kan saya kan jualnya itu kan ke ini ya saat ini kan ke pengepul ya. Nah ini kan saya kan juga jual online gitu. Nah jual online itu ya istilahnya ya kalau laku lah. Nah itu kan ada beberapa orang itu yang pesan itu mintanya COD. Nah sedangkan saya itu kadang-kadang keterbatasan transportasinya. Kan kadang-kadang itu ada sepedanya, ada enggak gitu. Nah kan di situ jadi kendala saya untuk kalau misalkan customer itu mau ya ambil dari rumah. itu ambil dari rumah, atau misalkan di lewat Gojek atau Grab itu kan pengiriman bisa sebenarnya. Nah cuman ada yang nggak mau gitu loh. Jadi itu jadi sebuah kendala dimana orang itu kurang minat lah istilahnya beli itu kalau di lewat itu dikirimnya lewat itu kan kurang tertarik gitu. Jadi ya itu kendala saya sebenarnya. Untuk mengatasi hal tersebut, apakah Anda sudah mempunyai strategi untuk mengatasi hal tersebut? Ya untuk saat ini ya
belum sih, cuman ya itu yang menjadi kendala saya. Cuman nanti mungkin saya ini ya mungkin kerjasama gitu dengan orang lah untuk mengantar gitu atau apa merekrut orang untuk mengantar gitu. Jadi Mungkin saya membutuhkan siapkan transportasinya dulu biar enak gitu loh kalau ngirimnya. jadi membutuhkan waktu untuk berproses itu ya, untuk mengembangkan. Masih baru membangun gitu kan ya. Ah, Harus sedikit-sedikit kan, nggak bisa langsung. mulai dari nol lah intinya ya. Ya. Selanjutnya bagaimana teknik marketing Anda dalam penjualan apa entok ini? Jadi untuk teknik marketingnya ya, ya saya jual di ini di apa pengepul ya. Saya pengepul itu saya ya ke grup grup Medsos. ya medsos gitu. Oh iya. Atau ini ya marketplace gitu. Jadi untuk strateginya sendiri sebenarnya saya lebih ke ini untuk orang-orang yang mau belajar ternak itu saya sudah menyiapkan bibitnya. Jadi pemasaran saya fokusnya ke situ. Ke bibit entok tersebut Ya, yang tapi masih juga kadang-kadang juga ada yang minta untuk langsung siap masak. ya siap masak atau yang sudah dewasa yang siap disembelih gitu. Yang kayak gitu. Tapi ya yang fokusnya itu lebih ke ini sih anakan sama ke pengepul, soalnya ke pengepul kan lebih mudah. Ya, apa gimana ya, teknik marketing Anda yang paling efektif yang sudah Anda lakukan itu yang apa, yang gimana? Kalau yang lebih mudahnya itu ke pengepul ya, karena ke pengepul itu sudah pasti mereka itu mau ke rumah dan mengambilnya itu ya langsung banyak gitu. Tapi ya sebenarnya untuk entok yang dijual anakan atau DOD gitu kan, apa istilahnya DOD. anak entok itu kan DOD kan. DOD. Itu umur kan, berapa kan? Ya umur seminggu sampai 1 bulan itu. Jadi itu biasanya kalau misalkan belum ke jual anakan ya, misalkan tak besarkan ke pengepul. Kalau sudah besar sejak panen ke pengepul. Jadi ya itu utamanya ya ke pengepul dulu sama ke anakan buat ini orang-orang ya dalam kota aja lah. Karena belum mencukupi untuk melakukan perluasan pasar pemasaran benar-benar. Oke, selanjutnya dalam usaha peternakan dari mulai anakan sampai panen itu bagaimana Anda mengatur hal itu? Nah, jadi ini ya sebenarnya saya sudah sedikit-sedikit itu menyiapkan lah istilahnya untuk gimana kan dari anakan sampai ke dewasa itu kan perlu waktu kan, itu kan saya keluar uang terus. Nah itu saya sudah sedikit-sedikit itu menyiapkan lah untuk mengantisipasi hal itu. Jadi sudah saya persiapkan sedikit-sedikit, dan mungkin kalau kurang ya mungkin sebagian saya jual gitu untuk memberikan pakan yang lain. Apa yang masih saya rawat itu saya ambilkan sebagian untuk ditukarkan dengan pakan yang untuk dijual, tukar dengan pakan. Mungkin begitu. Untuk mengatasi jika seperti tadi ada suatu hama yang menyerang atau suatu musim yang membuat itik Anda entok tersebut mudah mati, itu gimana strategi Anda? Pasti ya ini apa yang dibutuhkan itu ya pasti kebersihan kandang, kemudian pakannya yang bernutrisi. Kalau misalkan sudah kira-kira musimnya itu kira-kira kayak mau ada penyakit flu burung itu ya dipersiapkan gimana diberikan sebuah obat gitu untuk mencegah hal itu, kayak vaksin. Nah, jadi diberikan vaksin supaya tidak tertular dari
entok-entok yang misalnya apa yang punya orang lain lah sebenarnya itu biar diantisipasi dengan vaksin itu. Vaksin. Pakannya yang bergizi, kebersihan kandang, ya itu siap-siap. Selanjutnya kan bisnis ini pasti akan berkembang dan makin besar gitu. Pemasaran juga masih makin luas. Dalam perkembangan ini target apa yang akan Anda capai itu? Ya untuk target pasarnya ya ini sebenarnya mengembangkan, tapi ini ya saya masih ini sih lebih ini apa memperbanyak stok gitu, karena untuk memperluas pasar kan ya harus stoknya harus banyak gitu, karena di luar kota sebenarnya permintaannya juga banyak ya. Saya mau masuk ke sana cuman ya masih stoknya masih sedikit gitu ya, jadi mau nggak mau ya harus memperbanyak stok dulu, baru nanti targetnya ya ke luar kota itu. Jadi kalau keluar kota setornya itu ke pengumpul-pengumpul apa langsung gimana, apa langsung mempunyai sebuah ruko untuk tempat penjualan daging tersebut? Kalau keluar kota biasanya lebih ke ini sih kayak pedagang lagi ya, warung warung. Kan dagang biasanya kan mencari gitu kan. Terus misalkan ada orang yang ingin usaha ternak gitu kan, saya jadi menyediakan bibitnya gitu ke bisa dikirim ke luar kota. Cuman ya itu kendalanya masih stoknya masih stok. Jadi diperbanyak dulu, nanti setelah banyak baru diperluas ke luar kota untuk pemasarannya. Ya. Selanjutnya ya, apa inovasi Anda yang bikin Anda ingin mempunyai bisnis ini lebih besar ke depannya? Sebenarnya ya inovasi saya ya ini kayak meningkatkan kualitasnya gitu, karena kan kadang ada yang kualitasnya yang kurang baik gitu kan, ada yang kualitasnya baik. Nah itu yang kualitasnya kurang baik itu ya diminimalisir ya. Jadi bagaimana cara supaya kualitasnya itu meningkat supaya bisa terjual lebih mahal, itu inovasi. Dan mungkin saya ini sih karena kan saya punya keinginan untuk rawat ayam ya. Jadi saya gabungkan dengan ayam gitu. Maksudnya usahanya didampingi dengan ayam gitu, dengan usahanya. Jadi usaha entok dan usaha ayam itu sama-sama saling nyambung gitu. Jadi misalkan nanti entoknya terjual gitu, ayamnya itu dapat makan dari entok, dari hasil jual entok, jual ayamnya terjual nanti dibuat pakan. Jadi untuk untuk modalnya sendiri, jadi saya enggak susah juga gitu, sudah teratur gitu. Itu mungkin inovasi saya ke depannya nanti. Gini ya, kan sekarang makin banyak sebuah persaingan dagang maupun peternakan. Untuk menghadapi persaingan tersebut, apa strategi Anda untuk menghadapi persaingan dagang tersebut? Jadi kalau persaingan pasarnya sendiri ya, itu sebenarnya peternak-peternak baru itu kadang-kadang ya yang menurunkan harga gitu. Jadi harga pasar itu menurun gitu kan, seenak-enaknya sendiri lah menurunkan harga. Nah itu tentu jadi masalah juga. Cuman ya kalau kita kualitasnya bagus ya insya Allah bisa bersaing. Itu saingan pasar ya bisa mengimbangi lah istilahnya dari orang-orang yang mencoba untuk menurunkan. Jadi bisa bersaing dengan mereka. Jadi konsep Anda ada harga, ada kualitas gitu ya, benar? Ya seperti itulah kemungkinan biasanya. Selanjutnya ini yang terakhir,
Kira-kira dampak ke masyarakat dalam bisnis Anda itu apa aja? Dampaknya untuk peternakan ini sebenarnya ya ada dampak negatif dan positifnya ya, karena sebuah peternakan itu pasti itu ya menimbulkan bau ya. Bau, benar. Jadi amoniaknya itu menimbulkan bau, di mana itu membuat lingkungan sekitar agak terpengaruh gitu. Jadi di mana saya membuat kandang itu di mana untuk tidak terlalu dekat dengan masyarakat agar tidak menimbulkan bau dan tidak menimbulkan dampak negatif gitu. Untuk positifnya ya mungkin ini kan, jadi peternakan itu kan pasti kan menimbulkan ini kotoran ternak itu kan dikumpulkan. Nah, nanti itu mungkin diberikan ke petani, jadi petani itu dapat pupuk kandang itu dari peternakan. Dari dapat stok pupuk kandang dari saya. Jadi mereka itu tanamannya lebih subur mungkin dari hasil dari peternakan itu. Istilahnya itu dari pupuk kandangnya itu dapat nutrisi dari situ. Jadi dampak positifnya mungkin dari situ. Kemudian dampak positifnya lain yaitu mungkin ekonomi saya jadi meningkat. Kalau untuk diri saya sendiri mungkin itu. Ya udah, karena durasi juga kan. Jadi kesimpulan podcast kali ini, Mas Hilmi ini ingin memberikan sebuah peternakan entok ya Mas? Peternakan entok. Jadi hasil dari peternakan ini menjual entok siap makan, maksudnya entok udah dewasa siap masak dan pembibitan, dan mempunyai juga dampak negatif dan positifnya. Dampak positifnya dari bisnis ini mengembangkan perekonomian dari Mas Hilmi maupun warga sekitar yang ikut bekerja dalam bisnis ini. Tapi juga mempunyai dampak negatif yang bisa diminimalisir. Mengenai dampak negatif ini adalah dampak bau, pencemaran lingkungan. Untuk menyemari bau tersebut, Mas Hilmi untuk menjaga jarak dari pemukiman sejauh mungkin yang Mas Hilmi bisa. Dari podcast ini berakhir, dari saya mengucapkan jika ada salah kata maupun buatan dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin dari Mas Hilmi ingin berkata-kata sekata atau dua kata, silakan. Terima kasih karena sudah menonton ya. Jangan lupa like dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.